A little bit you, a little bit I, a little bit 命运的安排 A little bit up, a little bit down, a little bit of 小鹿乱撞 A little bit you, a little bit I, a little bit 命运的安排 A little bit up, a little bit down, a little bit of 小鹿乱撞 Selamat pagi Mbak, mari silakan masuk. Selamat pagi, baik Ibu. Mari Mbak, silakan duduk. Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yudi Octavia. Saya bertugas sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Saya biasa dipanggil Anggi. Kalau boleh tahu siapa nama Mbak? Nama saya Devi Mutiara Agustin, bisa dipanggil Devi. Baik Mbak Devi, apa ada yang bisa saya bantu? Kemarin saya telah konsultasi ke dokter, lalu saya dirujuk untuk ke ahli gizi. Baik Mbak Devi, saya bertanya sebelumnya apakah Mbak Devi pernah melakukan konseling gizi? Belum pernah Ibu. Baik Mbak Devi, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya Mbak, kenapa Mbak Devi harus melakukan konseling gizi. Jadi tujuan dari konseling gizi ini itu untuk memberikan solusi terhadap permasalahan gizi yang Mbak Devi alami. Nah, penyakit gastritis sendiri itu merupakan penyakit lambung yang disebabkan karena dinding lambung mengalami peradangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya konsultasi gizi untuk mendukung kesehatan atau kesembuhan melalui pengaturan pola makan dan gaya hidup. Mbak Devi tenang aja ya. Untuk data-data yang Mbak Devi berikan, kami akan jaga kerahasiaannya. Jadi, saya mohon setiap pertanyaan yang saya ajukan dijawab dengan jujur. Baik Mbak Devi, apakah akhir-akhir ini Mbak Devi ada keluhan? Ada Ibu, saya sering merasa pusing, mual, dan sakit pada ulu hati Ibu. Devi, boleh ceritakan bagaimana awal mulanya Mbak mengalami keluhan ini? Saya mengalami keluhan tersebut ketika saya tinggal di Sukabumi selama 4 tahun. Suatu ketika saya pernah memeriksa diri ke dokter dengan keluhan nyeri pada bagian ulu hati dan dokter mendiagnosis saya terkena penyakit gastritis. Apakah Mbak Devi dulu pernah mempunyai riwayat penyakit? Saya menderita penyakit ulu hati Ibu. Kalau dari keluarga, apakah juga mempunyai riwayat? Ada Ibu. Ibu saya pernah menderita gastritis, nyeri pinggang, kencing batuk, gout, dan hiperkolesterolemia. Sedangkan bapak dan saudara lainnya tidak memiliki riwayat penyakit, hanya demam dan fobia desam. Baik Mbak Devi, untuk aktivitas kesehariannya, apa saja aktivitas yang sering Mbak lakukan dalam sehari-hari? Saya hanya lulusan SMA Ibu dan bekerja sebagai buruh pabrik garmen dengan jumlah jam kerja selama 8,5 jam dan jam tidur saya sehari selama 8 jam. Semua pekerjaan itu mulia Mbak Devi, selagi pekerjaan itu halal buat Mbak Devi. Iya Ibu. Kalau boleh tahu saat ini berapa berat badan dan tinggi badan Mbak Devi? Apakah Mbak Devi merasakan ada perubahan pada berat badan? Untuk berat badan saat ini 70,5 kg dan tinggi badan saya 150 cm. Sepertinya berat badan saya bertambah selama saya tinggal di Sukabumi selama 4 tahun. Oh iya, ini dari hasil rekam medis juga dituliskan bahwa Mbak Devi mengalami kenaikan berat badan tidak disengaja sebanyak 22,5 kilo. Sebelumnya saya mau tanya, apakah Mbak Devi ada alergi terhadap makanan? Ya Ibu, ada. Saya alergi terhadap buah nanas. Apabila saya mengkonsumsinya, bibir saya menjadi bengkak.
Oh, begitu ya Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana pola makan dan makanan apa saja yang Mbak konsumsi sehari-hari? Jadi saya mengkonsumsi makanan pokok 2 kali sehari dan tidak teratur. Untuk makan pagi saya selalu dengan nasi putih dan sekali makan 1 centang 100 gram. Untuk lauk hewani saya mengkonsumsi telur dan ayam, tapi jarang mengkonsumsinya lauk nabati yang berupa tempe dan tahu pun saya juga jarang mengkonsumsinya. Lalu untuk sayuran apa saja yang sering Mbak Devi konsumsi? Iya Ibu, saya sangat suka dengan brokoli. Biasanya kalau ada waktu luang, brokoli saya olah menjadi sup Ibu. Sedangkan bagaimana untuk konsumsi buah dan asupan minum Ibu? Kira-kira seberapa ya? Saya jarang mengkonsumsi buah Ibu, namun mengkonsumsi air putih sehari 6-8 gelas. Selain itu saya biasanya minum teh hangat manis dengan 2 sendok makan gula pasir 26 gram 2 kali sehari, serta jarang minum susu. Selain itu, apakah Mbak Devi juga sering makan cemilan? Saya biasanya kalau di pabrik suka ngemil keripik, biskuit, makanan pedas lainnya Ibu. Saya sangat suka makanan yang pedas karena makanan pedas bisa menambah nafsu makan saya. Baik Mbak Devi, dari hasil perbincangan kita tadi dapat disimpulkan bahwa makanan pedas yang sering Mbak Devi konsumsi itu sebaiknya dikurangi karena Mbak Devi juga mempunyai riwayat penyakit gastritis. Jadi untuk pola makan yang dilakukan Mbak Devi saat ini masih sangat perlu untuk diperbaiki. Mulai sekarang bisa ya untuk mengurangi makan makanan yang pedas. Baik Ibu, terima kasih untuk saran yang telah Ibu berikan untuk saya memperbaiki pola makan agar menjadi sehat untuk penyakit gastritis yang sedang saya alami Ibu. Iya Mbak Devi, Mbak perlu mengikuti pedoman makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bagi penderita penyakit gastritis seperti yang dialami Mbak Devi. Nah ini saya ada leaflet makanan apa saja yang dianjurkan dan yang dihindari. Untuk makanan pokok ada nasi, tim, kentang rebus, roti, bihun, mie, spaghetti, dan tepung-tepungan untuk bubur maupun puding gandum. Nah, untuk makanan pokok yang harus dihindari itu ada makanan yang mengandung banyak gas seperti ubi, singkong, jagung, talas, ketan, dan tape. Sedangkan untuk lauk hewani itu yang dianjurkan ada ikan, ayam tanpa kulit, daging tidak berlemak maupun telur. Untuk yang dihindari ada jeroan seperti usus, paru, babat, atau makanan yang diawetkan seperti sosis ataupun junk food. Nah, untuk lauk nabatinya itu sendiri ada tahu, tempe, kacang hijau. Untuk yang dihindari ada kacang merah, kacang tanah, dan kacang tolo. Untuk lemaknya itu Mbak Devi bisa pakai margarin dan mentega, dan untuk minyak untuk menumis dan santan yang encer ya. Nah, sedangkan untuk yang dihindari itu ada makanan yang berlemak tinggi, lemak hewan, dan santan kental. Untuk sayurannya itu konsumsi banyak sayuran yang mengandung serat dan diolah tanpa santan kental berupa sayuran rebus, tumis dengan santan encer atau lawakan. Untuk dihindarinya sayuran yang sedikit mengandung serat dan yang dimasak dengan santan kental. Untuk buah-buahannya semua macam buah-buahan terutama yang banyak mengandung serat. Untuk buah yang dihindari itu ada durian, alpukat, manisan buah-buahan, atau buah yang diolah dengan banyak gula dan susu kental manis. Untuk minumannya Mbak Devi bisa minum air putih yang cukup, dan Mbak Devi harus menghindari minuman yang sirup, minuman berkarbonasi, minuman berenergi tinggi, dan minuman yang manis-manis. Ini leafletnya. Berarti saya harus menghindari makanan yang pedas Bu. Iya, sebaiknya begitu ya Mbak Devi. Untuk sementara waktu bisa menghindari makan makanan yang pedas agar
peradangan pada lambung Mbak Devi itu tidak semakin parah, dan juga Mbak Devi bisa lebih sering untuk mengonsumsi lauk hewani, lauk nabati, buah dan sayuran. Saya tahu ini pasti sulit buat Mbak Devi karena melihat pola makan Mbak Devi juga suka makan makanan yang terlalu pedas. Tapi saya yakin perlahan-lahan Mbak Devi bisa melakukannya. Baik Mbak Devi, apakah sudah mengerti dengan penjelasan yang telah saya sampaikan atau masih ada yang perlu ditanyakan? Iya, saya sudah cukup mengerti Ibu. Jika masih ada yang ditanyakan atau belum terlalu dipahami oleh Mbak Devi, bisa telepon di nomor yang tertera di kartu nama ini. Ingat ya Mbak Devi harus menghindari makan makanan yang terlalu pedas agar peradangan pada lambung Mbak Devi cepat sembuh. Ya, baik Ibu. Baik Mbak, konseling gizi selanjutnya kita rencanakan 1 minggu yang akan datang, dan proses konseling gizi hari ini telah selesai. Sampai bertemu di 1 minggu yang akan datang. Terima kasih Mbak Devi. Iya Ibu, saya akan datang kembali. Terima kasih Ibu. Iya Mbak Devi, sama-sama. Baik Mbak Devi, mari saya antar. Baik Ibu. Selamat jalan Mbak Devi, hati-hati di jalan ya. Baik Bu, terima kasih. Iya. A little bit you, a little bit I, a little bit 命运的安排 A little bit up, a little bit down, a little bit of 小鹿乱撞 A little bit